Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi Miftahul Marwah, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam. Mata kuliah Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam merupakan mata kuliah inti, mata kuliah wajib, serta mata kuliah teori yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang sebelumnya telah diambil oleh setiap mahasiswa, yaitu mata kuliah pengantar hukum Islam dan mata kuliah hukum perdata. Artinya, mata kuliah ini merupakan perpaduan antara mata kuliah pengantar hukum Islam dan pengantar hukum perdata. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Setiap mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar hukum kewarisan dan perkawinan Islam. 2. Setiap mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan rukun, syarat, dan akibat hukum perkawinan. 3. Setiap mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang rukun, syarat, serta sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. 4. Setiap mahasiswa diharapkan mampu praktek secara sederhana menghitung kewarisan Islam. Pertemuan dari mata kuliah ini dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 membahas tentang hukum perkawinan Islam. Pertemuan 8 sampai 14 membahas tentang hukum kewarisan Islam. Pendekatan yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah student center learning. Sementara model ataupun strategi pembelajarannya menggunakan metode ceramah dan partisipasi dengan mahasiswa. Sementara itu, mata kuliah ini memiliki beberapa instrumen evaluasi berbasiskan kompetensi, yaitu 1. Penilaian berupa keaktifan di kelas, 2. Tentang kehadiran, 3. Tentang tugas, yang 4. Ujian tengah semester, dan yang 5. Ujian akhir semester. Ada beberapa referensi yang dipakai di dalam mata kuliah ini. Salah satunya adalah buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah ini dengan sehat walafiat. Oke, terus sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang mata kuliah hukum kekeluargaan Islam. Nah, ini mata kuliah yang memang mata kuliah yang harus diambil oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tentang hukum perkawinan Islam. Nah, menurut teman-teman, kira-kira istilah perkawinan dan pernikahan itu dua hal yang sama atau berbeda menurut teman-teman? Bedanya apa? Kalau pernikahan itu ada ijab dan kabul gitu kan. Kalau perkawinan itu yang saya tahu tuh hubungan suami istrinya, Pak. Oke, menurut Mbak Nadia, kalau pernikahan itu ijab kabulnya, sementara kalau perkawinan itu lebih kepada hubungan fisiknya. Oke, kita akan bahas ya, apakah sebenarnya pernikahan sama perkawinan itu dua hal yang sama atau berbeda? Nah, melalui mata kuliah ini kita harapkan nanti teman-teman bisa menjadi paham sebenarnya pernikahan sama perkawinan itu dua hal yang berbeda atau sama. Oke, kita aja. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana perkawinan dalam Islam, perkawinan menurut hukum positif, dan juga perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Dan yang pertama, perkawinan atau pernikahan di dalam literatur Islam itu disebut sebagai nikah ataupun zawaj seperti itu. Nah, memang di dalam Islam itu banyak istilah-istilah Islam yang kemudian diadopsi menjadi istilah dalam bahasa keseharian kita. Salah satunya adalah pernikahan.
Nah, pernikahan itu memang diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata nikah. Nah, apa itu nikah? Nikah secara bahasa atau etimologi adalah bergabung atau hubungan kelamin. Itu nikah. Jadi yang disampaikan Mbak Nadia tadi, kalau nikah itu ijab kabul, sementara kawin itu hubungan badan, tidak selamanya seperti itu. Karena kalau di dalam hukum Islam, bahwa nikah berarti bergabung atau hubungan kelamin. Itu nikah. Sementara zawaj itu adalah berpasangan. Berpasangan seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana pengertian secara istilah di sini nikah atau zawaj itu adalah akad yang melegalkan hubungan kelamin antara pasangan laki-laki dan perempuan secara sahih. Jadi di dalam agama Islam, pernikahan ataupun perkawinan itu memang suatu perbuatan hukum yang menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya itu diharamkan menjadi dihalalkan. Jadi pernikahan atau perkawinan itu melegalkan, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya berhukum haram. Nah, ini perkawinan atau pernikahan di dalam agama Islam. Nah, seringkali kita dalam melakukan pernikahan atau perkawinan itu salah satu rujukan utamanya adalah dari hukum agama. Nah, Islam menegaskan bahwa sesuatu yang sebelumnya berhukum haram itu menjadi haram. Nah, kita akan lihat bagaimana pengaturan perkawinan atau pernikahan di Indonesia. Ya, kita akan lihat bagaimana pengaturan perkawinan atau pernikahan di dalam hukum positif Indonesia. Nah, saya tahu di Undang-Undang nomor berapa tahun berapa perkawinan itu diatur? 1974. Oke, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa pengaturan tentang perkawinan itu diatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi perkawinan itu menjadi istilah yang dipakai oleh undang-undang perkawinan, undang-undang yang ada di Indonesia yang dipakai oleh hukum positif. Perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi yang diikat siapa? Yang diikat adalah dua insan, yaitu pria dan wanita. Jadi di dalam hukum positif kita di Indonesia, yang disebut perkawinan itu adalah perkawinan yang berjenis kelamin berbeda, yaitu siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam hukum positif kita di Indonesia tidak melegalkan perkawinan sejenis. Itulah yang membedakan perkawinan di Indonesia dengan perkawinan di negara-negara yang kita anggap sekuler. Di Indonesia jelas sekali bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, ketika seorang pria dan seorang wanita sudah memantapkan untuk melangsungkan perkawinan, maka dia menjadi terikat. Dan keterikatannya itu secara lahir dan batin. Jadi kasih sayangnya itu bukan hanya kasih sayang secara lahiriah, tetapi juga kasih sayang secara batiniah. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah mengikrarkan janji suci, sudah mengikrarkan ijab kabul, maka dia menjadi sepasang suami istri. Nah, tujuannya apa? Tujuan melangsungkan pernikahan itu, tujuan melangsungkan perkawinan itu. Kalau merujuk ke dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, membentuk rumah tangga. Yang apa? Yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan utama kita melangsungkan
mengadakan pernikahan atau perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini itu bukan kebahagiaan semu, tetapi kebahagiaan yang berdimensikan ketuhanan, yang berdimensikan keilahian. Artinya, meskipun perkawinan itu adalah ijab kabul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan berarti pernikahan itu hanya merupakan hubungan keperdataan saja. Enggak. Di dalam Islam, apalagi di dalam hukum positif kita, secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang memang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia bukan hanya berdimensi keperdataan, tetapi ada sakralitas. Ada sesuatu yang memang ingin diwujudkan, bahwa keluarga itu bukan keluarga yang hanya ingin meraih kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan akhirat seperti itu. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, bahwa perkawinan dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bukan hanya kebahagiaan secara lahiriah, tapi juga kebahagiaan secara batin. Ini yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang merupakan hukum positif di Indonesia. Nah, tadi salah satu hal penting yang harus kita pahami, bahwa perkawinan itu dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perkawinan itu harus dicatatkan. Oleh karena itu, hukum positif kita itu mengajarkan bahwa perkawinan itu bukan hanya perkawinan yang sah secara agama, tetapi diharapkan juga memiliki keabsahan di hadapan negara. Nah, oleh karena itu ada istilah, kalau pernikahannya itu hanya dilakukan secara agama saja, maka secara tidak langsung itu pernikahannya disebut pernikahan siri. Kenapa? Karena pernikahannya tidak dicatat. Tetapi ketika pasangan suami istri itu memutuskan untuk menikah, kemudian sah secara agama, tapi ada kewajiban untuk dicatatkan di hadapan negara, maka itu disebutnya bahwa pernikahan itu tidak hanya sah di hadapan agama, tapi juga sah di hadapan negara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, lalu bagaimana dengan pengaturan di dalam hukum Islam di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada satu pengaturan lagi yang membahas tentang perkawinan selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, atau disebutnya adalah KHI. Nah, di dalam KHI itu dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Artinya apa? Artinya perkawinan dengan pernikahan itu memiliki makna yang sama. Cuma pernikahan itu lebih kepada istilah yang sangat familiar di dalam hukum Islam, sementara perkawinan itu istilah yang dipakai oleh hukum positif gitu ya. Oke, apa perkawinan? Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebagai suatu akad, ya, sebagai suatu akad yang sangat kuat atau misalkan horizon. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya mendapatkan pahala karena merupakan ibadah. Nah, ini definisi yang diberikan oleh kompilasi hukum Islam atau KHI tentang makna perkawinan atau pernikahan. Jadi, menurut hukum Islam bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat, perikatan yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat kokoh. Sangat kokohnya itu, saya ulangi lagi, itu bukan hanya
perjanjian atau akad sesama manusia, tapi perjanjian yang memang itu berdimensikan ke Tuhan. Tapi kalau di dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam itu ada istilah bahwa tujuan pernikahan atau perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang sering kita sebut menjadi keluarga samawa atau keluarga samara. Itu cita-cita yang diharapkan dari pelaksanaan pernikahan di dalam perkawinan Islam di Indonesia. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Ada Pak. Oke, apa? Kan tadi tujuan kalau dari hukum Islam itu kan pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Itu Ya. artinya sebenarnya apa sih Pak? Oke, jadi banyak di antara kita itu yang sering menyebutkan bahwa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi ketika ditanya apa makna sakinah, mawaddah, warahmah itu, terkadang mereka agak kebingungan untuk mendefinisikan tiga istilah itu. Nah, memang sakinah itu berarti kebahagiaan. Sakinah itu berarti keharmonisan. Sakinah itu berarti ketentraman. Sakinah juga dapat diartikan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu dapat kita pahami sebagai suatu kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian warahmah. Rahmah itu juga memiliki arti kasih sayang. Lalu apa perbedaannya? Mawaddah warahmah. Gampangannya adalah mawaddah itu adalah kasih sayang secara lahiriah, tetapi kalau warahmah itu adalah kasih sayang dari aspek batiniah. Maka kalau kita rumuskan seperti rumus matematika bahwa sakinah sama dengan mawaddah plus warahmah, atau dengan kata lain, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga itu harus berlandaskan kasih sayang secara lahiriah dan kasih sayang secara batiniah. Rumusnya itu, rumus menjadi keluarga sakinah itu yaitu mawaddah plus warahmah. Nah, itu yang menjadi tujuan daripada perkawinan yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi artinya memang istilah yang dipakai oleh hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, bahwa tujuan perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan. Sementara di dalam kompilasi hukum Islam, kebahagiaan itu diistilahkan dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanya lagi? Cukup Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Teman sekalian, kita dalam melangsungkan perkawinan itu harus berlandaskan kepada asas-asas perkawinan. Di sini ada beberapa asas perkawinan yang saya ambilkan dari Undang-Undang Perkawinan. Ya, apa saja asas-asas perkawinan itu? Satu, asas-asas perkawinan pertama itu adalah sukarela. Maksudnya apa sukarela di sini? Pasangan laki-laki dan perempuan ketika akan melangsungkan perkawinan itu harus atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan. Maka ketika ada orang yang memaksa laki-laki dan perempuan untuk menikah, sementara di antara keduanya itu tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa cinta kasih, maka saya anjurkan dua pasang itu jangan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Kenapa? Karena sukarela menjadi asas, menjadi dasar
sebelum seseorang itu memutuskan pernikahan. Jadi harus ada asas antarodin, harus ada asas saling ridho, saling rela untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga melalui pintu pertama perkawinan atau pernikahan. Itu asas yang pertama, yaitu sukarela. Nah, yang kedua adalah asas partisipasi keluarga. Artinya apa? Artinya ketika laki-laki dan perempuan itu memutuskan untuk menikah, itu bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan ke dalam satu rumah tangga, ke dalam satu keluarga. Ya. Jadi pernikahan atau perkawinan itu bukan hanya menyatukan pasangan laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing mempelai. Ya, jadi di sini harus ada partisipasi keluarga. Melangsungkan pernikahan itu sama saja kita menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing mempelai. Itu yang harus kita pahami. Maka disinilah kemudian ada istilah bahwa pernikahan itu harus ada wali. Wali itu merupakan representasi dari keterwakilan keluarga dari masing-masing mempelai. Itu yang kedua, asas partisipasi keluarga. Nah, yang ketiga adalah asas perceraian dipersulit. Oke? Asas perceraian dipersulit itu artinya bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh sewenang-wenang menceraikan istrinya begitu saja. Karena tadi perkawinan itu adalah ikatan yang sangat kokoh. Misal konhulida, maka sebisa mungkin perkawinan itu sekali untuk selama-lamanya atau sekali untuk seumur hidup. Ya. Ada yang ingin memberikan penjelasan tentang apa maksud dari poligami dibatasi ketat, atau dengan kata lain adalah monogami terbuka. Ada yang tahu apa penjelasan dari poligami dibatasi ketat atau monogami terbuka itu? Menjawab. Oke, silakan. Monogami terbuka pada prinsipnya itu perkawinan satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, tapi bagi seorang laki-laki terbuka menikah dengan lebih dari satu perempuan dengan maksimal 4 perempuan, Pak. Oke, jadi maksud poligami dibatasi ketat itu adalah bahwa di dalam Islam itu satu laki-laki itu diberikan kesempatan untuk menikah dengan seorang perempuan itu maksimal 4. Tetapi yang harus kita pahami adalah pada prinsipnya Islam itu menganut asas monogami, yaitu satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, itu monogami. Tetapi monogaminya masih terbuka bagi seorang laki-laki apabila dia punya kemampuan dan punya kemampuan untuk berbuat adil, maka dia diberikan keterbukaan untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan. Tapi batasannya berapa? 4. Nah, yang berikutnya adalah asas kematangan calon mempelai. Jadi laki-laki dan perempuan ketika ingin memutuskan menikah itu jangan hanya bermodalkan fisik ketika sudah balik lalu memutuskan menikah. Di sini undang-undang perkawinan itu menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ketika akan menikah itu harus memiliki kematangan. Nah, kematangan dari segi apa? Satu, kematangan dari segi fisik, biologis. Kedua, kematangan dari segi psikis. Yang ketiga, kematangan atau kemampuan dari segi finansial. Yang keempat, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan itu harus punya kematangan dalam hidup sosial. Jadi memutuskan untuk menikah itu bukan hanya mendasarkan pada kematangan atau kesiapan fisik,
tetapi kematangan intelektual, kematangan finansial, kematangan psikologis maupun kematangan sosial itu harus dimiliki. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itulah yang melatar belakangi bahwa usia perkawinan itu kemudian dinaikkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 174 itu batas minimal seseorang boleh menikah itu perempuan usia 16 tahun, laki-laki usia 19 tahun. Karena dipandang sangat diskriminatif terhadap perempuan, karena dianggap itu akan berangus hak-hak perempuan karena usia 16 tahun itu masih kategori anak-anak, maka Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatur tentang batas minimal usia nikah kawin itu harus diubah. Maka di tahun 2019 laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah ketika sudah berusia 19 tahun. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama, minimal 19 tahun. Jadi asas ini adalah kematangan calon mempelai. Laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama memiliki kematangan tadi. Yang terakhir dari asas ini adalah asas memperbaiki derajat perempuan. Nah, salah satunya adalah tadi dengan menaikkannya batas minimal usia nikah itu bagian daripada upaya undang-undang perkawinan itu ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan di sini. Kalau usia 16 tahun sudah boleh dinikahkan, sudah boleh menikah tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh undang-undang, maka itu sama saja memberangus, menghilangkan hak anak, khususnya anak perempuan. Oke, saya di sini ditanyakan teman-teman. Oke, apa yang ditanyakan? Di salah satunya itu kan ada poligami dibatasi ketat ya Pak. Apa sih Pak dasarnya atau landasannya kenapa diperbolehkan poligami dibatasi ketat? Sama satu lagi Pak, tadi kan ada dispensasi mengenai wanita yang mau nikah tapi di bawah umur 19 tahun. Prosedurnya itu bagaimana dan kemana ya Pak? Menanyakan mengenai dispensasi tersebut. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Ini berkaitan dengan dasar poligami dibatasi ketat ya. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa perkawinan di Indonesia itu perkawinan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, hukum perkawinan di Indonesia itu tidak menghilangkan hukum agama, gitu ya. Hukum perkawinan di Indonesia itu tidak menghilangkan hukum agama. Bahkan salah satu penulis yaitu Bapak Amir Saifuddin itu mengatakan bahwa muatan di dalam undang-undang perkawinan itu diambilkan 80% itu dari hukum Islam, dari fikih perkawinan klasik mazhab Syafi'i. Itu pernyataan dari Profesor Amir Saifuddin bahwa undang-undang perkawinan itu banyak muatannya yang diambil dari hukum Islam. Maka tidak kaget kemudian kalau kita melihat di dalam undang-undang perkawinan kita itu memberikan pengaturan tentang poligami. Karena dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam itu poligami dibolehkan dengan syarat dia bisa berbuat adil. Dia ada batasannya maksimal dengan 4 perempuan. Nah, tadi saya menyatakan apabila ada seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah batas minimal usia nikah, yaitu di bawah 19 tahun, bagaimana ketika dia ingin melangsungkan pernikahan? Maka dia harus mengajukan dispensasi. Kalau dia ingin melangsungkan pernikahan secara Islam, meskipun dia masih di bawah umur, maka dia mengajukan dispensasinya itu ke pengadilan agama. Ini yang terakhir, teman sekalian. Rukun perkawinan.
Tadi kalau di dalam undang-undang perkawinan, perkawinan itu dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing, kemudian dicatatkan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini rukun perkawinan yang secara spesifik diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ada berapa itu? Ada 5. Jadi rukun perkawinan itu ada 5. Apa? Ada laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah, ada saksi, ada akad. Ya, ada akad. Nah, ini rukun. Kalau di dalam hukum Islam, apabila rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka perkawinannya batal. Ya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, satu saja rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya batal. Kemudian bagaimana dengan syarat-syarat perkawinan apabila tidak terpenuhi? Nah, jadi masing-masing dari 5 rukun ini punya syarat. Akad itu ada syaratnya, saksi itu ada syaratnya, kemudian wali nikah itu ada syaratnya, perempuan itu ada syaratnya, laki-laki ada syaratnya. Salah satunya yang tadi sudah kita bahas, syarat laki-laki dan perempuan dia minimal harus berusia 19 tahun. Jadi masing-masing dari 5 rukun ini punya syarat. Lalu bagaimana ketika ada salah satu syarat dari masing-masing rukun ini yang tidak terpenuhi, maka perkawinannya fasid, perkawinannya itu rusak. Ya. Jadi kalau rukunnya tidak terpenuhi, perkawinannya batal. Tapi kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinannya rusak. Nah, artinya apa? Artinya apabila rukun dan syarat perkawinan itu terpenuhi, maka perkawinannya sah. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri kuliah kita dengan membaca hamdalah.